Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legorles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di Matematika SMA. Kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Di video pertama ini kita akan belajar bagaimana sih mencari akar dari suatu persamaan kuadrat. Jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legorles. Dan nanti di sebelah kanan atas seperti biasa kakak akan ada link kumpulan video tentang persamaan kuadrat sehingga kalian bisa belajar dari video pertama sampai video terakhir secara berurutan. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Syaratnya nilai A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh 0. Berarti boleh pecahan, boleh positif, boleh negatif. Akar dari suatu persamaan kuadrat atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, di video kali ini kakak akan mengajarkan 3 cara yang bisa kalian pakai untuk mencari akar dari suatu persamaan kuadrat. Cara yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Tentunya teman-teman harus belajar dulu tentang pemfaktoran pada aljabar. Baik pemfaktoran sederhana maupun pemfaktoran istimewa. Di sini kakak kasih beberapa bentuk pemfaktoran yang teman-teman harus ingat. Bentuk pertama itu kalau kita punya ada variabel yang sama atau angka yang sama, kita bisa faktorkan keluar secara sederhana. Bentuk yang kedua, kalau teman-teman ketemu bentuk kuadrat dikurangi kuadrat, teman-teman nanti bisa faktorkan menjadi bentuk X tambah Y dikalikan X kurang Y. Nanti juga teman-teman bisa ketemu suatu bentuk seperti ini, X kuadrat ditambah atau dikurang 2 dikalikan X dikalikan Y ditambah Y kuadrat. Ciri-cirinya nanti yang depan dan yang belakang ini bilangan kuadrat dan yang tengah ini adalah hasil kali dari 2 dikalikan bilangan depan kali bilangan belakang ya, tapi bukan bilangan kuadratnya, akarnya. Nanti bisa difaktorkan menjadi X plus minus Y pangkat 2. Nanti akan sering kita pakai yang ini nih ya, ini akan sering banget kepakai sebetulnya untuk bentuk ketiga itu juga bisa diselesaikan dengan cara yang keempat. Bagaimana contoh-contoh soalnya? Di sini kakak nggak kasih secara detail karena untuk video yang kakak kasih untuk detail pemfaktoran ada serinya tersendiri ya. Nah di sini kakak cuma kasih 3 contoh mencari akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ada soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Untuk soal yang pertama ini cukup mudah ya. Di sini kita cuma punya 2 variabel ya. Kita punya 2x kuadrat, punya 2 suku aja. Dikurang 72x sama dengan 0. Bagaimana cara pemfaktorannya ya? Ini kita nggak boleh bagi dengan X ya kalau kita mengerjakan persamaan kuadrat. Karena kalau kita bagi dengan X, nanti kita akan menghilangkan nilai atau akar yang mungkin saja terdapat di persamaan kuadrat tersebut. Maka kakak pakai bentuk yang pertama. Di sini kita punya angka 2 ya, 72 ini bisa dibagi 2 ya. Kemudian kita punya variabel yang sama yaitu X. Kakak akan faktorkan 2 dikalikan X. Nah, jadi apa nih di bagian dalamnya? Di bagian dalamnya tinggal kalian bagi aja sebetulnya si 2x kuadrat dibagi 2x, kita punya di sini x. Kemudian 72x dibagi 2x, maka kamu punya negatif 36 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya perkalian seperti ini, bisa kita katakan 2x sama dengan 0 atau X kurang 36 sama dengan 0. Karena penyelesaiannya bisa yang kiri 0 atau yang kanan 0. Maka X-nya sama dengan 0, di sini kita punya X sama dengan 36. Ini adalah akar dari si persamaan kuadrat tersebut. Sekarang kita coba yang nomor 2. Untuk bentuk nomor 2, X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Nanti bentuk ini nanti bisa kita faktorkan menjadi bentuknya seperti ini. X tambah P dan X tambah Q. Pertanyaannya berapa nilai P, berapa nilai Q, dan bagaimana carinya. Cara mencarinya kita tinggal lihat si koefisien-koefisiennya. Si P dan Q itu
Kalau dikalikan hasilnya adalah yang belakang, kita akan punya negatif 10. Sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah positif 3. Cara mencarinya, teman-teman tinggal cari aja 10 itu berapa kali berapa. Bisa 1 kali 10, bisa 2 kali 5. Maka yang mungkin mendapatkan 3 adalah 5 dan 2. Di mana 5 ditambah negatif 2 hasilnya positif 3. Kita coba cek ya di sini ya. 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10 sudah tepat. Sehingga nanti bentuk ini boleh kita tuliskan menjadi X tambah 5 dikalikan X kurang 2 sama dengan 0. Maka X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 dan di sini X sama dengan 2. Ini negatif 5 ya karena pindah ke sebelah kanan. Gampang ya? Jadi pemfaktoran ini harus bisa untuk mencari akar persamaan kuadrat. Gimana kalau nanti bentuknya mirip seperti nomor 2 tetapi si X kuadratnya ada angkanya. Bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Ini soalnya kakak ganti ya. Tadi 75 kakak ganti dengan 15. 2X kuadrat dikurang X dikurang 15 sama dengan 0. Kalau di depannya ada angkanya yang kita lakukan kita kalikan dulu 2 dan negatif 15-nya. Kita punya negatif 30. Negatif 30 kita mau cari berapa kali berapa. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 1. 30 itu bisa 1 kali 30, bisa 2 kali 15, bisa 3 kali 10, 4 nggak bisa 5 kali 6. Kayaknya yang paling mungkin mendapatkan hasil 1, 5 sama 6 ya. Di mana 6 ditambah negatif 5, oh kebalik nih. Negatif 6 ditambah 5 hasilnya negatif 1. Kita coba cek perkalian ya. Negatif 6 ditambah 5 itu adalah negatif 30. Jadi plus minusnya itu bisa kita cek nanti saat menyesuaikan dengan bilangan yang kita inginkan. Maka bentuknya gimana ketika dituliskan? Ketika dituliskan kita akan tuliskan 2X. Dikalikan dengan 2X dalam kurung tapi kakak bagi 2. Dapat dari mana 2-nya? Dapat dari koefisien si X kuadratnya. Masukin angkanya negatif 6 positif 5 sama dengan 0. Kita akan membagi 2 ini ke kiri atau ke kanan. Bisa juga kadang-kadang 2-nya dipecah. Tapi kalau kita lihat di sini kita baginya ke kiri aja nih. Kenapa? Karena yang harus dibagi bukan cuma X-nya aja tapi angkanya juga harus bisa dibagi 2. Sehingga sekarang kita akan punya X kurang 3 dikalikan 2X tambah 5 sama dengan 0. Maka X kurang 3 sama dengan 0 atau 2X tambah 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Kemudian kita punya 2X sama dengan negatif 5. X-nya negatif 5/2. Ternyata tidak terlalu sulit ya. Itu adalah cara penyelesaian dengan pemfaktoran. Cara kedua yang kakak ajarkan di video ini adalah cara mengubah dengan kuadrat sempurna. Kita akan memaksa si persamaan kuadrat itu menjadi bentuk aljabar yang seperti ini. Langkah yang bisa kita lakukan adalah membuat koefisien X kuadrat menjadi 1 langkah pertama. Kemudian suku yang memiliki variabel di ruas kiri, suku yang berupa angka kita pindahkan ke ruas kanan ya. Pada ruas kiri kita akan melihat suku dengan variabel X. Kita akan bagi koefisien dengan 2. Nanti bisa kita tuliskan sebagai bentuk seperti ini nih. Nah, ini penting sekali bentuk ini ya. Yang langkah keempat kita akan munculkan hasil kuadrat bilangan yang didapat pada langkah nomor 3. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian kita akan mengubah ruas kiri menjadi bentuk jumlah atau selisih kuadrat. Dan kita akan mengoperasikan beberapa langkah untuk bisa menyelesaikan persamaannya. Daripada bingung, kakak punya di sini sebuah contoh soal. Kita mau mencari akar persamaan kuadrat berikut dengan cara kuadrat sempurna. Tadi kita bilang kalau langkah pertama membuat koefisien dari si X kuadrat 1. Di sini sudah 1, maka kita langsung ke langkah kedua. Maka si 6 ini mau kita pindahkan nih ke sebelah kanan. Pindah ke sebelah kanan ya. Dari positif jadi negatif. Kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini kita akan fokus di sini nih. Nah ya. Kita akan bagi dia dengan 2 dan kita akan tuliskan bentuknya menjadi seperti berikut. 5/2 ya. Ada 2-nya di sini dikalikan X sama dengan negatif 6 ya. Kalau teman-teman lihat 2 dikali 5/2 itu sebenarnya 5. Jadi kita tidak mengubah persamaannya, hanya merubah bentuknya. Kenapa bentuknya diubah? Kakak mau fokus pada angka ini. Ya, supaya dapat angkanya.
kalau dapat angkanya tinggal kita tambahkan pada ruas kiri dan kita tambahkan pada ruas kanan, yaitu 5/2 kuadrat, dari sebelah kanan juga 5/2 kuadrat. Nah, kalau sudah, maka bentuk yang sebelah kiri ini sudah bentuk kuadrat sempurna. Tinggal kita selesaikan si persamaannya untuk mencari X ya. Jadi yang sebelah kiri menjadi X dikurang 5/2 kuadrat. Jadi kalau ini negatif, ini ikut negatif. 5/2 dikuadratin jadi 25/4. Ini ada negatif 6-nya. Maka kita lanjutkan, kita samakan penyebut si negatif 6-nya menjadi negatif 24/4 ditambah 25/4. Di sebelah kiri masih sama, sebelah kanan menjadi 1/4 ya karena dijumlahkan, negatif 24 ditambah 25. Kemudian kita punya X kurang 52 plus minus akar 1/4. Dapat dari mana sih akarnya? Dapat dari persamaan ini diakarkan. Kenapa plus minus? Jadi kalau akar itu sebetulnya hasilnya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi harus ada plus minusnya nih. Kalau sudah kita coba operasikan, akarnya bisa keluar sehingga kita punya 1/2. Ini tetap X kurang 5/2 udah nggak ada kuadratnya ya. Maka sekarang kita sudah bisa mencari X1 dan X2-nya. X1-nya adalah min X1 dikurang 5/2 sama dengan 1/2. X2 min 5/2 sama dengan negatif 1/2. Jadi plus minus ini akan dipecah. 1 untuk X1, 1 untuk X2. Kalau sudah tinggal dipindahkan aja negatif 5/2-nya ke kanan jadi positif 5/2 ya. Ini jadi positif 5/2. Maka kita dapat untuk X1-nya adalah 6/2 dan X2-nya 4/2 yaitu 3 dan 2. Gimana? Kalau masih bingung, Kakak kasih contoh satu lagi ya. Nah, di sini langkah pertama yang Kakak lakukan adalah memindahkan 7-nya. Jadi boleh juga nih, kita langkah pertamanya memindahkan 7. Kemudian ingat X kuadratnya harus 1 koefisiennya. Maka ini persamaannya kita bagi dengan 2. Maka Kakak punya seperti ini ya. X kuadrat tambah 6X sama dengan 7/2. Kemudian kalau sudah bentuk seperti ini, fokusnya di angka 6 ya. Nanti kita akan tuliskan dia menjadi 2 kali 3. Ya, karena kita mau bagi 2 nih. 6-nya kita bagi 2 kan hasilnya 3 nih. Kita tulisnya 2 kali 3 sama dengan 7/2. Kemudian kita akan munculkan 3 kuadrat di kiri dan kanan. Jadi kita fokus pada angka ini yang kita dapat. 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, yang sebelah kiri sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kalau ini positif, ini jadi positif. Jadi 3-nya tinggal tulis ke sini. Yang sebelah kanan tinggal kita hitung. 7/2 ditambah 9. Maka kita punya X tambah 3 kuadrat sama dengan 7/2 tambah 18/2. Karena disamakan penyebut si 9-nya. Jadi 18/2. Maka kita punya adalah 25/2. Nah, kalau kita akarkan, kita akan jadi plus minus akar 25/2. Nah, ini Kakak kalikan 2 dan kalikan 2 atas dan bawah. Kenapa? Karena kita perlu merasionalkan si akarnya. Supaya tidak ada nanti di dalam akar suatu bilangan pecahan. Ketika dikali 2, yang bawah akan jadi 4. Ya, yang atas tetap aja nih 25 kali 2. Kenapa tetap? Karena ketika keluar dari akar, 25-nya nih bisa nih langsung keluar. Nah, karena di atas jadi di atas. 4-nya keluar dari akar. Karena di bawah jadi di bawah. Jadi X tambah 3 sama dengan plus minus 5/2 akar 2. Sekarang X1-nya berarti, ini Kakak kecepatan nih. Ini berarti harusnya X1 plus 3 sama dengan plus 5/2 akar 2. Dan X2 plus 3 sama dengan min 5/2 akar 2. Jadi plus minusnya dipecah. Satu positif, satu negatif. Kemudian 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, ruas sebelah kanan. Jadi negatif 3, jadi negatif 3. Maka nanti kita bisa samakan penyebut untuk 3-nya jadi 6/2. Sehingga kita dapatkan untuk X1-nya min 6 plus 5 akar 2/2. Dan X2-nya min 6 min 5 akar 2/2. Lumayan ya. Nah, terakhir penyelesaian dengan rumus ABC. Ini adalah penyelesaian paling mudah yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman tidak terbiasa dengan pemfaktoran dan tidak terbiasa dengan kuadrat sempurna. Tapi memang ada sedikit downside-nya ya, ada sedikit kerugiannya. Teman-teman harus menghafalkan sebuah rumus dan nanti teman-teman harus teliti juga dalam menghitungnya jangan sampai salah. Nah, Kakak punya 2 contoh soal, Kakak kerjakan 1, nanti 1 lagi teman-teman bisa coba kerjakan untuk mencari jawabannya. Kakak kerjakan yang nomor 1.
Maka untuk menggunakan rumus ABC, kita perlu melihat nilai A-nya berapa, nilai B berapa, dan nilai C berapa. Nilai A adalah koefisien dari X, yaitu 1. Nilai B koefisien dari X ya, 5. Tadi A itu dari X kuadrat, kalau nggak ada apa-apa ini 1. Dan C adalah yang konstantanya, berarti negatif 14. Langsung deh kita pakai rumusnya. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C dibagi 2A. Hati-hati dalam memasukkan ya. Ini min 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurang 4 dikalikan A1 dikalikan C min 14. Nah, ini perlu hati-hati nih di sini ya. Dibagi 2 dikali 1. Kita punya negatif 5 plus minus akar 25 ditambah. Kenapa ditambah? Karena negatif dikali negatif. 4 dikalikan 14 kita punya itu hasil adalah 56 dibagi 2. Ya, kita lanjutkan di sebelah sini, maka X1,2 adalah min 5 plus minus akar 81 dibagi 2. Nah, akar 81 bagus ya. Maka X1,2 itu adalah min 5 plus minus 9 dibagi 2. Sehingga untuk X1-nya negatif 5 plus 9 dibagi 2. Dan untuk X2-nya negatif 5 dikurang 9 dibagi 2. Maka kita punya di sinilah 4 dibagi 2. Dan untuk X2-nya negatif 14/2. Sehingga untuk X1-nya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dan X2-nya adalah negatif 7. Gampang ya? Nah, kakak kasih tantangan buat kalian menyelesaikan yang nomor 2. Boleh pakai kuadrat sempurna, boleh pakai rumus ABC. Berarti di sini kalau pakai rumus ABC nilai A-nya 3, nilai B-nya 4, dan nilai C-nya negatif 4. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.